Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai ilmu tentang keislaman kita dari minggu ke minggu, dari ke Jumat ke Jumat tidak bertambah, maka sia-sialah ibadah kita. Inilah yang dikatakan dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan yang lebih parah lagi, ketika nyawa kita sudah dijemput oleh Allah, kita tidak mampu lagi menjalankan perintah-perintah Allah, maka sia-sialah hidup kita. Inilah yang dikatakan dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itu Hatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di selang-selang menjalankan amanah dan tanggung jawab di atas dunia ini. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Jumat yang singkat ini, Hatib akan menyampaikan sebuah khutbah di mana Hatib mengangkat sebuah problematika, sebuah permasalahan yang marak terjadi di lingkungan kita sekarang ini, yaitunya antara zina, mabuk, dan kebodohan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini pilihannya dua saja. Kalau tidak menjadi hamba Allah, berarti menjadi hamba hawa nafsu dan syahwat. Orang-orang yang mengikuti hawa dan nafsunya, pada hakikatnya telah menjadikan hawa dan nafsunya itu menjadi Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah ada ciri atau tanda orang yang benar-benar ingin menjadi hamba Allah? Ada dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68, sebagaimana Hatib telah bacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda hamba Allah ialah orang yang tidak menyeru Tuhan yang selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar seperti qisas, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan semua perbuatan itu, niscaya ia akan mendapati hukuman yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari perhatikan susunan kalimat ayat di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
dosa zina setelah dosa membunuh dan dosa menyekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina adalah dosa besar, sama halnya dengan dosa membunuh dan dosa menyekutukan Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketiga dosa ini saling berkaitan satu sama lain. Orang yang berzina tidak akan segan untuk membunuh, bukan hanya untuk menutupi aib dirinya sendiri, melainkan karena ia sudah tidak takut lagi menjalankan dosa apapun dan bagaimanapun besarnya. Oleh karena itulah dosa ini disebutkan dengan beriringan dengan dosa orang-orang yang syirik. Seolah-olah orang yang mabuk-mabukan dan berzina sama pribadinya dengan orang-orang yang musyrik. Mungkin mereka masih Islam, tetapi perbuatan mereka menunjukkan dan membuktikan bahwasanya mereka itu sesungguhnya tidaklah beriman. Karena kalau mereka beriman, tentu mereka merasakan takut kepada Allah dan siksa neraka. Ketika seseorang tidak merasakan takut lagi kepada Allah dan siksa neraka, itu pertanda bahwasanya mereka itu sesungguhnya tidaklah beriman. Hal ini dipertegas lagi oleh sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrabu hamra hina yasrabu wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min." Tidaklah seseorang berzina ketika berzina ia sementara ia masih mukmin. Tidaklah seseorang meminum khamar ketika ia minum khamar sementara ia masih mukmin. Tidaklah seseorang mencuri ketika ia mencuri sementara ia masih mukmin. Ini tidak berarti ketika seseorang melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan dan mencuri menjadi kafir dengan perbuatannya. Tetapi maksud dari hadis ini ialah ketika seseorang melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan dan mencuri, ketika itulah ia kehilangan keimanan dalam dirinya. Karena kalau keimanan masih bersemayam dalam dirinya, ia tidak akan melakukan perbuatan maksiat itu. Dari sisi lain, dari sudut pandang lain, apabila perbuatan zina, mabuk-mabukan sudah merajalela seperti yang kita rasakan sekarang ini bertanda bahwasanya masyarakat kita sudah berada di fase-fase kebodohan. Dan ini juga bertanda bahwasanya kiamat sudah semakin dekat. Hal ini ditegaskan oleh sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis saati an yurfa'a ilmu wa yasbuta jahlu wa yusraba hamru wa yasharu zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, dan munculnya zina. Satu hal yang perlu kita ingat, berbagai maksiat yang termasuk dosa besar itu berasal dari dosa-dosa kecil yang sering kita anggap enteng. Dosa zina berasal dari dosa melihat tontonan-tontonan yang kotor, tontonan-tontonan yang tidak memiliki manfaat. Dan dosa mabuk-mabukan berasal dari rasa ingin coba-coba yang sampai akhirnya memiliki rasa kecanduan dalam diri seseorang. Percayalah, apabila seseorang sudah ketergantungan pada semua itu, ia tidak akan segan untuk mencuri, bahkan untuk membunuh, asalkan hasratnya terpenuhi. Grafik dari berbagai penyakit masyarakat ini terus meningkat apabila kita bersikap cuek dan tidak peduli. Sudah sepatutnya kita sebagai orang tua, mama, dan seluruh tokoh pemuka masyarakat, kita berjuang dalam kapasitas yang kita miliki guna membentengi generasi muda kita dari perilaku tercela dan merugikan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت. اللهم حاول علينا في شفرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.